Halo semuanya, kembali lagi di MathSite. Pada video kali ini saya akan membahas tentang organizing data. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam mengorganisir data kita menggunakan tabel frekuensi. Kita ingat-ingat kembali contoh yang hampir mirip dengan contoh pada video sebelumnya. Di sini diberikan data dari variabel warna, harga, dan kepemilikan dari mobil di suatu kota. Kita akan mengorganisir data yang sudah ada ini, dan biasanya ketika kalian penelitian, yang akan kalian peroleh merupakan data mentah seperti contoh pada layar. Selanjutnya, tugas kita akan melakukan pengorganisiran data menggunakan tabel frekuensi. Pertama, kita akan menggunakan tabel frekuensi kategori. Seperti namanya tabel frekuensi kategori, maka di sini yang akan kita perhatikan adalah variabel-variabel yang tergolong variabel kategori, yaitu variabel warna dan variabel kepemilikan. Berikut ini adalah tabel frekuensi untuk kategori. Untuk membuatnya secara manual sangatlah mudah. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang tabel frekuensi kategori karena ini relatif mudah. Di sini selanjutnya saya akan membahas cara membuat tabel frekuensi kategori menggunakan Microsoft Excel. Berikut ini merupakan data yang sama dengan data yang ada di PowerPoint. Hanya saya ubah tampilannya saja menjadi memanjang ke bawah. Sekarang kita akan membuat tabel frekuensi kategori. Dalam Microsoft Excel, tabel frekuensi kategori itu biasa disebut dengan pivot table. Cara membuat pivot table sangatlah mudah. Pertama, kalian cukup pilih kategori yang akan dibuat tabelnya seperti ini. Lalu kalian pilih insert. Lalu kalian pilih pivot table di sini. Nah, di sini ada select a table orange. Di sini sudah otomatis terisi dengan data yang sudah kita pilih tadi. Lalu di sini selanjutnya kalian boleh memilih di new worksheet atau existing worksheet. Di sini saya akan menggunakan existing worksheet saja. Dan saya pilih akan ditampilkan di sebelah sini. Lalu klik OK. Nah, begini tampilan ketika kalian menggunakan pivot table. Selanjutnya, agar memunculkan warna dan frekuensinya, kalian lihat di sini pivot table of fields. Lalu kalian drag and drop variabel warna. Kalian drag lalu drop di kolom rows. Nanti akan muncul secara otomatis. Begitu juga drag and drop variabel warna ke kolom values. Lalu secara otomatis nanti akan muncul tabel frekuensi dari variabel warna. Selanjutnya saya akan mempraktekkan satu lagi membuat pivot table untuk kepemilikan. Kalian sorot datanya, lalu insert, lalu klik pivot table, lalu pilih existing worksheet saja, lalu klik OK. Oh maaf, saya lupa memilih selnya. Saya pilih di sini, lalu klik OK. Seperti langkah sebelumnya, drag and drop kepemilikan ke rows dan drag and drop kepemilikan ke values. Dan tamat, langsung jadi, sangat mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pengorganisiran data untuk variabel numerik. Dalam contoh ini, kita akan melakukan pengorganisiran data untuk variabel harga. Di sini, untuk tabel frekuensi numerik, kita bisa membuat menjadi dua tabel frekuensi. Pertama adalah tabel frekuensi tunggal, dan yang kedua adalah tabel frekuensi berkelompok. Untuk tabel frekuensi tunggal cukup mudah. Kalian hanya cukup melihat data apa saja yang muncul dan diisi frekuensinya. Berikut ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel frekuensi tunggal menggunakan Microsoft Excel. Datanya masih sama dengan data yang kita pakai sebelumnya, tapi kali ini kita akan membuat pivot table untuk variabel harga. Seperti biasa, kita sorot datanya, lalu pilih insert, lalu klik pivot table. Lalu di sini untuk existing worksheet-nya kita pilih existing worksheet.
lalu pilih sel yang dituju, lalu klik OK. Kemudian drag and drop variabel harga ke rows. Lalu drag and drop juga variabel harga ke values. Pada dasarnya ketika kalian drag and drop variabel harga ke kolom values di bawah pojok kanan bawah, kalian akan mendapatkan seperti ini, dan ini bukanlah frekuensi dari yang kita inginkan. Untuk menggantinya, kita klik panah ke bawah dari sum of harga di sini, lalu pilih value field settings, lalu kita pilih yang count. Di sini fungsi count adalah untuk menghitung berapa banyak frekuensinya, lalu klik OK. Dan tada, sudah jadi. Mudah bukan? Ya, semuanya mudah kalau menggunakan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel frekuensi berkelompok. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara membuat tabel frekuensi berkelompok, di sini saya akan menyampaikan beberapa istilah yang biasa dipakai pada tabel frekuensi berkelompok. By the way, tadi tabel frekuensinya saya ada salah judul. Seharusnya tadi di sini adalah harga, tapi sebelumnya saya tulis kepemilikan. Jadi maaf, harap maklum. Oke, kembali lagi. Istilah yang pertama yang harus kalian tahu adalah batas bawah. Simpelnya batas bawah itu angka yang ada di sebelah kiri, sedangkan batas atas itu adalah angka yang ada di sebelah kanan. Itu cara mudahnya. Itu istilah-istilah yang biasa dipakai pada tabel frekuensi berkelompok. Selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana membuat tabel frekuensi berkelompok. Pertama, langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat tabel frekuensi berkelompok adalah menentukan banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas ada dua cara. Yang pertama, secara bebas, dan yang kedua, menggunakan aturan Sturges. Menentukan banyak kelas secara bebas maksudnya banyaknya kelas itu terserah kalian yang menentukan. Kalian mau membuat sebanyak 4 kelas, 5 kelas, atau 6 kelas itu terserah kalian. Yang kedua, menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges menyarankan bahwa banyaknya kelas yang dibuat itu merupakan bilangan bulat yang lebih dari 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n merupakan banyaknya sampel. Aturan Sturges merupakan salah satu aturan yang sering digunakan oleh para peneliti untuk membuat tabel frekuensi berkelompok. Karena menggunakan aturan ini, maka analisis lebih lanjut dari tabel yang sudah dibuat itu lebih efisien. Dari ilustrasi kita tahu bahwa banyaknya sampel kita adalah 9. Sehingga berdasarkan aturan Sturges, maka banyaknya kelas yang harus dibuat adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 ditambah 3,3 dikali log 9. Di sini kalian menentukan nilai log 9-nya terlebih dahulu, lalu mengalikannya dengan 3,3, kemudian ditambahkan dengan 1. Nanti akan diperoleh hasilnya 4,149. Bilangan bulat yang terdekat dengan 4,149 dan lebih besar dari 4,149 adalah 5. Sehingga menurut aturan Sturges, banyaknya kelas yang harus dibuat adalah 5. Selanjutnya, setelah menentukan banyak kelas, kalian harus menentukan panjang interval. Panjang interval dapat ditentukan menggunakan dua cara, yaitu secara bebas, mirip seperti menentukan banyaknya kelas. Di sini interval terserah kalian mau berapa panjangnya. Dan cara yang kedua adalah menggunakan proporsi dari rentang dengan banyaknya kelas. Jadi di sini panjang interval kelas itu merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari data terbesar dikurangi data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas yang sudah kita tentukan di langkah pertama tadi. Sebagai contoh pada ilustrasi kita, tadi kita peroleh C sama dengan 5. Sehingga interval kelas yang akan dibuat adalah 140 dikurangi 125 dibagi 5. Dan hasilnya 3.
bilangan bulat yang lebih dari 3 adalah 4. Sehingga panjang interval kelas yang harus dibuat adalah 4. Selanjutnya adalah membuat tabel frekuensi berkelompok. Tabel frekuensi berkelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama, tabel frekuensi berkelompok untuk data yang tidak memuat angka desimal. Dan yang kedua adalah tabel frekuensi berkelompok untuk data yang memuat angka desimal. Pada tabel frekuensi berkelompok di mana data tidak memuat angka desimal, kita menentukan batas atas atau batas akhir dengan cara batas bawah ditambah I dikurangi 1. Sebaliknya, pada tabel frekuensi berkelompok untuk data yang memuat angka desimal, maka batas atasnya adalah batas bawah ditambah 1. Pada ilustrasi kita, tadi kita sudah menghitung bahwa nilai I sama dengan 4. Maka untuk membuat tabel frekuensi yang pertama di mana data tidak memuat angka desimal, kita mulai dari data yang paling kecil yaitu 123. Lalu untuk menentukan batas atasnya adalah batas bawah yaitu 123 ditambah 4 dikurangi 1 yang hasilnya 126. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dari 127. Seperti biasa dimasukkan untuk menentukan batas atas yaitu 127 ditambah 4 dikurangi 1 akan diperoleh 130. Begitu seterusnya sehingga kalian dapat mengisi semua kelas yang ada dan kalian dapat mengisi frekuensinya dengan menghitung secara manual. Sebagai contoh, untuk mengisi kelas 135 sampai 138, kalian lihat pada data yang harganya atau yang nilainya di antara 135 dan 138. Di sini kita lihat bahwa di sini ada 1 dan 2, maka di sini isinya 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel frekuensi berkelompok yang kedua, di mana data memuat angka desimal. Di sini batas atasnya itu batas bawah ditambah 1. Sama seperti tadi, kita mulai dari 123 ditambah I, jadi ditambah 4, jadi 127. Lalu pada batas bawah di kelas yang kedua kita mulai dari 127. Jadi berbeda. Kalau tadi jika batas atasnya 126 kita mulai kelas selanjutnya dari 127, kalau di sini jika batas atasnya 127 kita mulai lagi dengan 127. Dan seterusnya kalian isi semua kelas yang ada. Lalu perbedaannya apa? Antara tabel frekuensi di mana data tidak memuat angka desimal dengan tabel frekuensi yang memuat angka desimal. Di sini perbedaannya adalah misalnya kalian mempunyai data 126,9. Kita tahu bahwa 126,9 itu tidak sama dengan 127, maka di sini 126,9 itu masuk di kelas pertama. Terus bagaimana dengan 127? Kalau 127 ya berarti sudah masuk ke kelas kedua. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana cara membuat tabel frekuensi berkelompok menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita menggunakan data yang sama dengan data sebelumnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dari variabel harga, seperti biasa kita sorot dulu variabelnya, lalu klik insert, lalu pilih pivot table, kita pilih existing worksheet, lalu pilih selnya, klik OK. Kemudian drag and drop variabel harga ke rows and values. Tetapi jangan lupa, di sini sum of harganya harus diganti dulu dengan cara pilih panah ke bawah di sini, lalu pilih value field settings dan pilih count, lalu klik OK. Maka kita akan peroleh tabel frekuensi tunggal. Untuk membuatnya menjadi tabel frekuensi berkelompok, kita klik kanan, lalu pilih group, dan di sini kita pilih data minimal dan data maksimal kita, yaitu 123 dan 140. Lalu di baris by, di sini di kolom by, kita isi panjang kelas yang akan kita buat. Tadi kita hitung bahwa panjang kelas atau panjang interval kelas yang akan kita buat adalah 4. Maka di sini diisi 4. Lalu klik OK. Lalu sudah jadi. Tapi kelihatannya sedikit berbeda ya.
dengan yang kita peroleh sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena di sini ada yang di-skip oleh Excel. Jadi di sini yang frekuensinya 0 itu diabaikan oleh Excel. Kalau kita bandingkan dengan tabel sebelumnya di sini, maka Excel tidak menampilkan kelas 127 sampai 130 dan 131 sampai 134 karena di sini frekuensinya 0. Oke, demikian video saya tentang organizing data dan bagaimana cara membuat tabel frekuensi berkelompok, baik secara manual maupun secara menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye semuanya.